Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Vika Hawa Aisyah, bisa dipanggil dengan Vika. Aku semester 6, kuliah di STAINU Temanggung. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan kisah teladan yang dapat kita ambil dari Fatimah Zahra dan juga Uwais Al-Qarni. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Kita bahas dari satu persatu dulu ya. Sebenarnya siapakah Fatimah Zahra itu? Fatimah adalah putri Rasulullah SAW yang keempat. Beliau adalah perempuan yang paling suci sedunia karena tidak pernah haid dan masa nifasnya yang hanya sebentar. Fatimah Zahra adalah istri dari khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Suami Fatimah Zahra ini mendapatkan julukan pintu ilmu yang diberikan oleh Rasulullah SAW karena tingkat daya ingatnya yang sangat tinggi. Kemudian Ibu Fatimah juga menjadi ibu teladan karena selalu menjaga harta suami, menjaga aurat, serta mendidik putra-putranya yaitu Hasan dan Fatimah. Selalu percaya akan janji surga yang dijanjikan oleh Allah apabila kita sebagai ibu rumah tangga atau menjadi istri solihah mengikuti ajaran Islam, agama yang rahmatan lil alamin ini. Kemudian, seperti yang telah kita ketahui bahwa Hasan dan Husain adalah putra dari Ali dan Fatimah, dan dari Hasan dan Husainlah kemudian keturunan Rasulullah SAW menyebar di muka bumi ini. Innal habib al-mustafa dzurufati wa dhuwafa wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilahi. Kita lanjutkan pada riwayat Uwais Al-Qarni, merupakan penduduk Qarn dan Yaman dari kabilah Muras, dan beliau adalah seorang yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena berbaktinya kepada ibu dan mahabbahnya yang sangat tinggi terhadap Rasulullah. Siapa tabi'in terbaik? Uwais Al-Qarni. Itu bisa mengalahkan Sa'id bin Musayyib. Padahal yang jadi ulama siapa? Sa'id bin Musayyib. Beliau adalah orang nomor 1 dalam ilmu fikih di masa tabi'in. Murid langsung dari Aisyah, murid langsung dari Abdullah bin Abbas. Dan bukan hanya ulama, namun ulama yang ahli ibadah. Selama 40 tahun tidak pernah putus sholat berjamaah di masjid. Tetapi mana yang lebih utama di sisi Allah di masa tabi'in? Uwais Al-Qarni. Keikhlasan, hadirin. Uwais memang tidak terkenal di bumi, akan tetapi beliau sangat terkenal dan sangat dikenal di langit. Sangat keren ya. Uwais Al-Qarni adalah sosok seorang yang sangat berbakti pada orang tuanya, rajin ibadah, taat kepada Allah. Sampai apa? Pernah suatu hari ibundanya berkata, "Uwais, umurku sudah tua, aku ingin sebelum aku meninggal dunia aku bisa melaksanakan ibadah haji." Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, "Insya Allah kita akan laksanakan." Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni berpikir, bagaimana nih, uang tidak punya, bekal punya, buat beli unta pun susah, mahal. Tapi apa, suatu hari setelah dia bekerja, dia beli anak lembu, anak sapi. Uwais Al-Qarni beli anak sapi. Tahu apa yang dilakukan? Setiap hari ini anak sapi digendong di atasnya. Dia jalan sampai naik gunung, turun gunung, sampai mengembala kambing. Uwais Al-Qarni ini senang mengembala kambing. Dibawa tuh anak sapi sampai orang-orang menertawa, "Oh, Uwais gila, anak lembu digendong, orang di mana-mana dibawa, ini 8 bulan." Uwais orang gila, 8 bulan dapat lembu udah makin besar. Tapi apa, Allah kasih karena semangatnya dia, usaha dia setiap hari mengangkat, walaupun makin besar lembu, ototnya Uwais juga makin kuat. Jadi udah biasa. Setelah 8 bulan sudah masuk musim haji.
Masuk musim haji, maka dia mengajak ibundanya persiapan untuk haji. Ternyata apa? Selama 8 bulan dia menggendong lembu, itu melatih dirinya untuk menggendong orang tuanya berangkat haji. Dia laksanakan ibadah haji sampai di depan Ka'bah dia berdoa. Di antara doanya Uwais Al-Qarni, beliau mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Ibunya pun bertanya, "Bagaimana dosamu, Uwais?" Uwais mengatakan, "Wahai ibu, jika kau diampuni dosamu oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga, maka aku akan menjadi anak yang berbakti padamu dan aku pula akan diampuni oleh Allah." Kemudian dari kisah beliau ini dapat kita ambil teladan yang utama. Yang dapat kita ambil teladan yang pertama yaitu dari Fatimah. Ialah adalah orang yang sangat rendah hati. Ditunjukkan dari dianya yang sangat taat dengan suami. Kemudian beliau Fatimah juga seorang yang sangat hidup sederhana. Banyak cerita-cerita, kisah-kisah dari beliau yang memang menunjukkan suatu hal yang sangat menjauhkan diri dari duniawi hanya untuk ukhrawi, padahal beliau adalah orang yang sudah dijanjikan surga oleh Rasulullah, akan tapi beliau tetap hidup dengan sangat sederhana. Kemudian teladan yang dapat kita ambil dari kisah Uwais Al-Qarni yaitu adalah hidupnya yang sederhana, yang tidak pernah bergelimangan harta. Dia memiliki prinsip yang penting cukup untuk makan dia dan ibunya. Bahkan dia adalah seorang yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Akan tapi dia tidak pernah sombong dengan apa yang telah dia dengar kisah-kisahnya. Kemudian dia adalah orang yang sangat mandiri, yang tidak pernah menyusahkan orang lain. Beliau selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan aktivitas, kegiatan apapun, serta yang pertama untuk membahagiakan ibunya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.